Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 13 Agustus 2022. Kepada Bapak Ibu semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah anak-anak Raja Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak yang akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, haleluya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena tidak bisa membalas akan kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Terbukti nyata saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengar tiap hari, ada 2 kali pagi dan malam. Itu bukan karena kekuatan, kehebatan dari manusia, tapi karena kehebatan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bukti nyata, Jesus is real. Allah itu real, yang di dalam namanya Yesus Kristus. Itu tuh, mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita butuh Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan melalui saya hambanya. Saya hamba Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pilih, panggil saya, menetapkan. Jadi anak seorang pendeta, saya anak seorang pendeta, hamba Tuhan yang dengan setia. Papi saya melayani Tuhan lebih dari 60 tahun Bapak Ibu. Terus sampai pada akhirnya dipanggil Tuhan pulang ke surga Papi Mami. Dan ternyata semua putra putri dari Papi Mami semua menjadi hamba Tuhan. Termasuk mantu juga, semua melayani pekerjaan Tuhan. Karena membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dia ajaib. Dia juru selamat kita. Suatu hari kelak Yesus akan datang sebagai Raja dari segala Raja. Dia akan Bapa. Dia sebagai Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Bapa kita Yesus akan sanggup, akan betul-betul welcome sama kita, akan menyambut, maksud saya, akan menyambut kita semua sebagai anak-anaknya untuk masuk di dalam kerajaan yang sudah disediakan bagi Tuhan. Untuk itu mari, tema firman Tuhan pagi ini dengan tema takut akan Tuhan. Nanti saya mau kupas, karena ada di dalam ayat Alkitab. Semua berkaitan dengan hubungan vertikal dan horizontal. Supaya hidup kita yang satu kali ini jangan mau hidup menurut daging, menurut hidup yang sia-sia, tapi mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu Pak, saya mau menyanyikan pujian lagu Pantekostal, lagu lama nih saudara. Saya sudah anak seorang pendeta, saya usia 66 tahun kan, minggu depan tanggal 17 Agustus. Saya lahir dari anak seorang hamba Tuhan sampai detik menjadi hamba Tuhan. Sudah tahu lagu ini sudah 60 tahunan lebih. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin. Puji Tuhan. Perlu Tuhan, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya. Perlu Tuhan setiap waktu, aku perlu Engkau Tuhan, di senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhanku Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya, setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, apapun keadaannya, ku tetap cinta Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya, setiap waktu, tiap hari, tiap saat kita butuh Yesus. Di senang
dan susah, apapun keadaannya, ku perlu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Karena Engkau ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur kepada Engkau Bapakku, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang maha kudus, maha sempurna. Engkau maha segala-galanya Tuhan Yesus. Aku butuh Engkau Tuhan, sebab aku tahu di luar Engkau, tanpa Engkau kami hancur, tanpa Engkau kami gagal, tanpa Yesus kami tidak ada kehidupan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus tidak ada harapan Tuhan, tanpa Yesus tidak ada surga. Haleluya. Oh, perlu Tuhan Yesus selamanya. Aku cinta Engkau Bapa. Haleluya. Merias kialah makan merias Engkau. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus, Engkau Bapakku yang agung. Bapakku Yesus, makasih. Haleluya. Senang dan susah, apapun keadaannya, ku perlu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami. Kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Aku lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Isi pagi ini kami semua anak-anak-Mu dengan firman-Mu. Bersihkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, ampuni Bapa. Ku mohon ampun, ada dosa, ada kesalahan dalam tutur kata, dalam penyampaian firman-Mu, apapun yang kalau kami salah, ampun Bapa. Roh Kudus yang tuntun hidupku Bapa, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, mengenal jalan Tuhan dan berjalan jalan Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus, haleluya, sampai aku nanti masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi,
Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita semua dicinta sama Tuhan. Karena kita biji mata Tuhan. Dan ternyata terbukti kita dipelihara sama Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan atas izin Tuhan. Karena saya hamba Tuhan Yesus. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Hamba berarti turut kepada bosnya. Turut kepada perintah Tuhannya, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup menjadi perkenanan Tuhan, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Tema firman Tuhan ini takut akan Tuhan, di mana kita baca di dalam 2 Tawari pasal 19 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca sama-sama rutin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dan sebelum kita beraktivitas, kita terlebih datang kepada Tuhan. Pagi hari kita baca Alkitab, nanti malam kita baca Alkitab. Terus diisi dengan firman Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, Juru Selamat kita. Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega yang mengawal hidup kita, yang mengakhiri. Kita mengawali sebelum kita beraktivitas. Besok hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita lapar hauskan firman Tuhan, sehingga kita dikenyangkan, dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Tawari pasal 19 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpasanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukankah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan. Dan dalam hal perselisihan, mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaya bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tawari pasal 19 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan. Satu pasal penuh kita baca. Dan besok kita lanjutkan 2 Tawari pasal 20. Puji Tuhan. Berarti hari demi hari kita terus melangkah, saudara ya. Sampai suatu hari kelak kita sampai di kitab Maliaki ya. Karena terus terang puji Tuhan, perjanjian lama ini panjang, Bapak ya. Di 2 Tawari saja ini ada 36 pasal ya, masih panjang saudara. Setelah Tawari kita baca Esra dan seterusnya. Puji Tuhan, ini semua kan anugerah Tuhan. Saya juga selalu minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus saya jelaskan itu minta penjelasan jawaban dari Tuhan, yaitu dengan tema takut akan Tuhan. Bicara takut akan Tuhan ini mutlak, Bapak Ibu, sudah saya katakan. Ini ada ayatnya, ayat 7 dan ayat 9. Coba saya mau baca ayat 7. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan.
Harus ada di dalam hati kita, diliputi hati kita takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-9 yang memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan. Amin. Kita berani sama Tuhan, mati saudara kita nih. Ya, sudah saya katakan, Raja Herodes berani tidak hormat sama Tuhan, mati saudara. Ya, Nadab anak Abihu, Hofni Pinehas anak-anak imam, semua itu ya, Imam Harun, Imam Eli, mati semua karena tidak hormat sama Tuhan. Termasuk banyak contoh-contoh ya, artis-artis ya di luar negeri ya, Beatles atau siapa, saya lupa nama-nama mereka itu ya, yang berani. Termasuk kapal Titanic. Saudara, Bapak Ibu pernah dengar kan kapal Titanic? Sombong sekali tuh yang membuat kapal Titanic katanya. Dia berkata kan, Tuhan pun tidak bisa mentenggelamkan ini kapal. Karena kapalnya dia pikir hebat luar biasa. Ya, sehingga dia pesta. Suatu hari pesta kan. Pada waktu peresmiannya dia berjalan itu di lautan Pasifik mungkin tuh. Di mana itu ya. Ternyata apa sih? Menabrak gunung batu es. Tenggelam, banyak yang mati. Akibat dia berani sama Tuhan. Makanya nggak boleh saudara. Ngapain sih kita berani sama Tuhan? Mohon maaf ya. Very stupid people saudara, kalau ada orang berani sama Tuhan. Apalagi kita ini. Kita aja udah mampu saudara, umur 100 tahun udah lemes saudara, udah bisa apa-apa. Umur 70-80 tahun, saya usia 66 tahun aja sudah beda dengan dulu. Kalau lari-lari masih muda, masih kuat. Itu pun tidak bisa sekuat saya. Berarti apa bisa orang manusia? Saya mau tantang seluruh manusia di muka bumi ini. Apa bisa lari 100 km per jam? Sehebat-hebatnya. Dia termasuk pelari-pelari hebat. Ada yang berani? Atau di atas 100 km bisa? Tidak bisa. Bukti nyata kita tidak punya kekuatan apapun saudara. Sakit gigi lubangnya minta ampun, takut ke dokter gigi ya. Kita tidak bisa menghadapi COVID aja saudara. COVID Delta kemarin banyak korban. Kok ngelawan sama Tuhan? Takutlah sama Tuhan. Karena kali takut sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Maka takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Karena kalau dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan itu saudara, sumber kehidupannya saudara. Amin. Saya membaca firman Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini, supaya kita betul takut akan Tuhan, saya mau baca Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26-27. Amsal Sulaiman pasal 14 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada kentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anaknya. Amin. Coba bayangkan itu, yang menembak polisi sama polisi. Kalau tidak terjadi penembakan, dia takut akan Tuhan, dia taat kepada firman. Misalnya si A salah nih, ya si A salah, kita maafkan sudahlah. Jangan dibunuh atau jangan. Apakah langsung kalau salah harus dibunuh? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Kan tidak boleh saudara. Ya, manusia boleh salah sama namanya manusia, bisa saling berbuat salah. Namanya masih manusia, bisa kecenderungan bersalah. Tapi ikuti firman Tuhan, ampuni, maafkan. Karena kita tidak terlepas dari manusia orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, tidak sampai membunuh, tapi damai. Hidupnya tentrem, saudara. Saya firman Tuhan nih. Takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Ada damai, saling mengampuni, saling berpelukan, saling memaafkan. Tapi bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata, terus ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jalan maut. Amin. Mari, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita takut akan Tuhan. Sehingga kalau takut akan Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Kita perlu sama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin. Haleluya. Ku perlu Engkau, Bapakku Yesus, Tuhanku yang maha agung, maha sempurna. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami takut akan Engkau. Haleluya. Senang dan susah. Haleluya. Ku perlu selalu dalam Tuhan Yesus.
Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Sampai aku masuk ke surga karena Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas besok hari Minggu, mari kita datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita akan takut akan Tuhan adalah ketentraman yang besar, dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin.